Salam pemirsa. Manusia pada umumnya merasa bahwa kesadaran adalah produk dari otak kita yang dapat mengendalikan semua anggota badan serta indera manusia. Jika ada orang berkata bahwa kesadaran manusia memiliki energi yang tingkatnya lebih tinggi, tidak hanya dapat mengubah tubuh manusia, juga dapat mengubah lingkungan di sekitar kita, bahkan mampu menentukan nasib manusia. Tidakkah Anda semua akan merasa hal itu sangat sulit dipercaya? Pemirsa mata ketiga, hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara kesadaran manusia dan energi. Efek placebo dan efek nocebo. Mungkin ada cukup banyak orang yang pernah mendengar tentang efek placebo. Dengan kata lain, terhadap suatu terapi yang tidak efektif atau metode intervensi apapun, hanya untuk membuat seorang pasien percaya bahwa obat itu efektif, maka dapat memperbaiki kondisi kesehatannya dan juga mampu mengubah kesadarannya. Seperti pada saat riset ini dilakukan, dokter hanya memberikan suntikan berupa selin atau larutan garam fisiologi red kepada para pasien, lalu memberitahu mereka bahwa yang diinjeksikan ke dalam tubuh mereka adalah jenis obat tertentu. Hasilnya adalah para pasien yang menerima placebo justru membaik kondisi kesehatannya, persis seperti pasien yang diberi obat asli. Efektivitas pada efek placebo semacam ini saat ini telah terbukti secara ilmiah di bidang kedokteran. Hal ini seakan telah membuktikan kekuatan mental adalah nyata, kadangkala bahkan melampaui entitas materi. Selain itu, para peneliti juga menemukan sejumlah faktor yang mampu mempengaruhi efek placebo yang ada kaitannya dengan mental serta pikiran manusia. Contohnya, orang yang optimis cenderung lebih mudah menimbulkan pengaruh yang baik dibandingkan orang yang pesimis. Pada saat pasien melihat seorang dokter yang mereka percaya, kondisi penyakitnya pun akan mereda. Lalu ketika para peneliti memberitahu para subjek riset tersebut bahwa waktu tidur mereka lebih panjang dari waktu tidur yang sebenarnya, setelah mendengar mereka mendapatkan tidur yang cukup, para subjek tersebut menunjukkan hasil ujian matematika dan bahasa yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ketika para pekerja kebersihan di hotel mendengar bahwa pekerjaan mereka dapat dianggap sebagai latihan olahraga, kondisi kesehatan mereka termasuk berat badan, lemak tubuh, rasio pinggang dan pinggul, serta tekanan darah menjadi membaik. Akan tetapi, ada positif tentu ada pula negatif. Selain efek placebo, ada pula efek nocebo. Masyarakat menyebutnya sebagai saudara kembar yang jahat dari placebo, yaitu jika Anda memiliki harapan yang negatif, maka kondisi kesehatan Anda akan memburuk, bahkan dapat membahayakan jiwa. Di sini kami akan berbagi suatu pengalaman efek nocebo yang sudah beredar luas. Profesor Bernard Lyon adalah seorang pakar penyakit jantung Amerika Serikat yang meraih penghargaan Nobel Perdamaian pada 1985. Dalam bukunya yang berjudul The Lost Art of Healing, ia mengemukakan sebuah percobaan mencengangkan yang diketahuinya. Waktu kejadian 1936, lokasi India. Suatu hari, seorang narapidana yang dijatuhi vonis hukuman gantung dibawa ke sebuah kamar. Di dalam kamar itu berdiri satu orang. Narapidana itu mengira orang itu adalah pengurus penjara yang sebenarnya adalah seorang peneliti. Apa yang ditelitinya? Pengaruh mental terhadap tubuh. Peneliti itu berkata pada narapidana akan segera dilakukan hukuman mati terhadapnya. Tapi si napi boleh memilih apakah digantung atau dibiarkan kehabisan darah sampai mati. Si napi pun memutuskan pilihan kedua. Maka napi itu diikat di sebuah ranjang dan ditutup matanya. Yang tidak diketahui napi itu adalah pada keempat tiang ranjang dan di atas ember telah bergantung wadah berisi air. Lalu peneliti tersebut menggores pergelangan tangannya, tapi tidak sampai membuatnya terluka. Kemudian air mulai diteteskan ke ember dan suara tetesan didengar oleh narapidana tersebut. Awalnya peneliti membuat suara tetesan terdengar seakan-akan sangat cepat. Lalu beberapa saat kemudian kecepatan tetesan air dikurangi. Tujuannya untuk menciptakan ilusi bagi narapidana bahwa darahnya akan segera mengalir habis. Hingga akhirnya suara air menetes itu berhenti. Detak jantung narapidana muda yang berbadan sehat itu pun ikut berhenti.
dia telah mati dan sama sekali tidak mengalirkan darah setetes pun. Karena percobaan ini terlalu menantang etika, maka tidak pernah dilakukan ulang di negara barat. Tapi faktanya, riset ilmiah modern telah menemukan bahwa pengaruh yang ditimbulkan pikiran terhadap tubuh manusia eksis setiap saat dan memiliki dampak yang sangat mencengangkan. Tingkat energi kesadaran. Sebelumnya dalam edisi khusus Tahun Baru, pernah dikemukakan oleh Profesor David R. Hawkins. Dia lahir pada 1927 di negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat, dan sangat dikenal sebagai peneliti pelopor, penulis, doktor klinis, serta ilmuwan di bidang kesadaran. Pernah beberapa kali tampil dalam acara televisi maupun radio dan internet. Juga kerap memberi kuliah di Westminster Abbey, Oxford Forum, University of Notre Dame, Harvard University, dan lain sebagainya, dan meninggal dunia pada 2012 di negara bagian Arizona. Bersama para akademisinya, Hawkins menghabiskan waktu lebih dari 2 dasawarsa untuk meneliti kesadaran manusia dan frekuensi getaran tubuh manusia dan membuat The Map of Consciousness Explained. Pada percobaan itu, subjek eksperimen yang dipilih melintasi Amerika, Kanada, Meksiko, Amerika Latin, dan Eropa Utara, meliputi berbagai suku bangsa, kebudayaan, profesi, usia, dan beragam indikator, mengumpulkan jutaan data. Bahkan telah dilakukan lebih dari 250.000 kali kalibrasi. Didapat kesimpulan nilai-nilai personal, sikap, dan emosional seseorang menunjukkan tingkat energi kesadarannya. Peneliti mendapati, sikap dan emosional orang yang berbeda juga memiliki frekuensi getaran yang berbeda. Dalam The Map of Consciousness Explained Hawkins itu, tingkat energi 200 adalah titik pemisah. Berarti frekuensi getarnya adalah 20.000 Hz. Energi kesadaran yang lebih rendah daripada 200 adalah negatif yang bisa merugikan manusia. Menurut Profesor Hawkins, saat tingkat energi manusia kurang dari 200, maka akan mudah terkena penyakit. Biasanya pikiran jahat seseorang dapat menyebabkan energinya berada di titik terendah. Namun ketika manusia mengalami penderitaan yang amat besar, energinya juga akan sangat rendah, dapat merusak kesehatan seseorang. Energi yang paling rendah adalah rasa malu atau shame. Tingkat energinya 20, mendekati kematian. Manusia dapat merasa menderita atau miserable, seperti dianiaya, ditipu, dan dilecehkan. Dan banyak orang yang mengalami kondisi mental seperti ini juga benar-benar bisa bunuh diri. Di era internet sekarang ini, tragedi yang timbul akibat intimidasi di internet telah cukup banyak kita dengar. Ada orang yang hanya cepat berucap tanpa peduli luka seperti apa yang dapat ditimbulkan pada orang lain. Setelah itu ada perasaan bersalah atau guilt, tingkat energinya 30. Orang pada tingkatan ini mempunyai rasa bersalah atau sadar dirinya telah melakukan kejahatan, seperti pembunuhan yang sedang buron, gembong narkoba, penjahat. Pada saat itu, refleksi psikologi seseorang adalah jahat atau evil. Kedua macam makna ini, malu dan bersalah, pada tahap tertentu juga dapat diartikan sebagai penderitaan dan pelaku kekerasan. Apapun itu tingkat energi kesadarannya adalah yang paling rendah, karena korban juga dapat berubah menjadi pelaku kejahatan yang berbalik hendak membalas dendam karena rasa malu yang dialaminya. Dalam penelitian Profesor Hawkins, subjek orang dengan tingkat energi ini sangat sedikit. Setelah itu adalah apatis atau FFT, tingkat energinya 50. Orang dalam kondisi ini, selain tidak peduli dirinya sendiri, juga tidak peduli orang lain. Pandangannya terhadap dunia dan umat manusia adalah tidak ada harapan atau hopeless. Bagi para pecandu berat narkoba, alkohol, dan obat-obatan, tingkat energi kesadaran mereka juga berada di level ini. 3 macam energi kesadaran yang disebut di atas bisa dikatakan berada pada lapisan neraka. Di atasnya adalah sedih atau grief 75, takut atau fear 100, hasrat yang kuat atau desire 125, marah atau anger 150, dan angkuh atau afraid 175. Semua itu lebih rendah daripada 200.
merupakan tingkat energi yang membahayakan tubuh manusia dan membuat kehidupan manusia menjadi kurang beruntung. Setelah mencapai tingkat energi 200, kesadaran barulah menampakkan energi positif. Pertama adalah berani atau courage 200, termasuk kegigihan dan bertanggung jawab. Lalu tentang neutrality 250, juga termasuk tenang dan santai saat mengalami masalah. Oleh sebab itu, dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian inisiatif willingness 350. Orang seperti ini akan secara aktif menyelesaikan tugasnya. Karena tidak angkuh dan keras kepala, mereka mampu melihat kekurangan dirinya dan membenahi diri. Lalu toleran, acceptance, 350. Energi kesadaran pada manusia tipe ini telah mampu mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Pengusaha yang sukses, politisi, juga tokoh luar biasa dari berbagai bidang dan profesi, mayoritas energi kesadaran mereka adalah antara 200 hingga 350. Di atasnya lagi adalah rasional atau reason 400 dan belas kasih inner love 500. Manusia seperti ini mungkin meraih prestasi yang sangat besar di bidang ilmiah atau intelektual. Disebutkan Einstein dan Newton adalah orang yang pada tingkatan ini. Orang yang tingkat energinya mencapai 400 hingga 500 sudah sangat langka di tengah masyarakat manusia dewasa ini. Ketika energi kesadaran seseorang mencapai 540, yakni pada tingkatan kegembiraan batin atau inner joy 540, niat pikirannya adalah semacam energi yang istimewa. Di dalam ruangan lingkup medan energinya, orang lain akan merasakan rasa sakit pada tubuhnya mereda, luka mental pun akan terobati. Dan ketika sampai pada tingkat damai atau peace 600, maka manusia akan memiliki energi kesadaran yang sangat mencolok, kemampuan mengobati, dan lebih mampu mengasihi orang lain. Sedangkan pencerahan atau enlightenment 700 hingga 1000, maka ini adalah tingkat energi seorang mahasadar yang telah menjadi teladan spiritual dalam sejarah, serta membuat banyak orang di zamannya menjadi pengikutnya. Profesor Hawkins mengatakan, ia beruntung pernah bertemu dengan orang seperti ini, yakni Bunda Teresa. Pada 1957, Bunda Teresa mendapat hadiah Nobel Perdamaian. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, seketika itu semua orang yang hadir merasakan hatinya penuh kebahagiaan yang tak terungkap. Munculnya Bunda Teresa ketika itu membuat semua orang tidak memiliki pikiran kompleks dan benci. Menurut riset Profesor Hawkins, pada era dirinya hidup, di dunia ini hanya ada 12 orang yang memiliki tingkat energi antara 700 hingga 1000. Akan tetapi, Profesor Hawkins menyatakan, seumur hidupnya belum pernah menjumpai orang yang tingkat energinya mencapai 1000. Menurutnya kelahiran orang-orang ini akan mendatangkan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia dan mampu mempengaruhi medan energi kesadaran seluruh manusia. Kesadarannya sepenuhnya bersifat ilahi. Dikisahkan ketika Yesus muncul di sebuah desa membuat perasaan hati semua orang di sekitarnya menjadi begitu jernih dan bersih. Buddha Sakyamuni dari India, Lao Tzu dari Tiongkok, semestinya juga berada pada tingkatan ini. Hasil riset Profesor Hawkins dan kawan-kawan menjelaskan, tingkat energi setiap orang ditentukan oleh keyakinan, motivasi, etika, perilaku, dan juga tingkat kerohanian seseorang. Dan tingkat energi setiap orang juga menentukan segala sesuatu dalam kehidupan orang tersebut. Jadi setiap orang pada akhirnya harus bertanggung jawab atas setiap niat pikiran, perkataan maupun perilaku diri sendiri. Seperti kata orang Tiongkok kuno, orang yang berbuat kebajikan pasti mengalami banyak hal baik. Orang yang berbuat tidak baik pasti akan mengalami hal tidak baik. Tips menaikkan tingkat energi. Di bawah 200 dapat mencelakakan manusia. Jadi dari tingkat di bawah 200 untuk melompat ke atas 200 merupakan suatu lompatan energi yang sangat besar, yang bahkan dapat mengubah nasib hidup seorang manusia. Lalu bagaimana tindakan kita agar dapat menaikkan tingkat energi diri sendiri? Sebenarnya, segala sesuatu di dunia ini eksis frekuensi getaran dan level energinya, termasuk buku, lukisan, bangunan, musik, makanan, dan lain-lain. Semua memiliki tingkat energinya masing-masing.
dan segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan tempat manusia berada dapat menimbulkan pengaruh atas kesadaran seseorang. Sebagai contoh, masyarakat Tiongkok kuno mengutamakan musik yang penuh belas kasih dan anggun, menganggap musik yang mengedepankan moral dan keinginan yang anggun akan mengandung energi murni dan positif, baik bagi pelantun musiknya maupun terhadap pendengarnya, akan menimbulkan efek yang baik, bahkan dapat mengobati penyakit. Di dalam kitab klasik pengobatan tradisional Tiongkok PTT, yakni kitab Huang Ti Neijing, disebutkan tentang teori terapi 5 nada Wu Yin Liao Qi yang memetakan 5 nada yakni Kong, Sang, Chue, Qi, Yu, serupa tangga nada Do, Re, Mi, Sol, La pada musik modern Red, yang masing-masing terhubung dengan 5 organ tubuh manusia yakni limpa, paru-paru, liver, jantung dan ginjal. Dengan musik yang berirama berbeda, dapat mengobati berbagai penyakit yang berbeda pula. Sementara pada aksara Tiongkok tradisional, aksara Yao, arti obat, Red, merupakan perubahan dari aksara Le di paruh bawah, yang berarti musik dan ditambahkan dengan unsur, yakni rumput di atasnya, yang mempunyai makna efek penyembuhan musik dalam bentuk herbal. Insinyur akustik Inggris bernama John Stewart Reed telah menemukan sejenis alat yang digunakan dalam bidang riset cymatics, disebut juga ilmu visualisasi suara. Mereka menemukan bahwa suara dengan frekuensi yang berbeda dan tingkat energi yang berbeda dapat menimbulkan efek yang berbeda terhadap air. Kita semua tahu bahwa 70% dari tubuh manusia berbentuk dari air. Oleh sebab itu, suara yang berbeda juga pasti akan menimbulkan pengaruh yang berbeda pula terhadap tubuh manusia. Sepertinya dalam hal ini ilmu pengetahuan modern telah menemukan titik kesamaannya dengan kebijaksanaan Tiongkok kuno. Contoh di atas hanyalah dengan musik sebagai contoh, tapi banyak hal yang memiliki prinsip serupa. Jadi jika kita berharap dapat menumbuhkan tingkat energi, meraih kebahagiaan, maka cobalah untuk lebih banyak berinteraksi dengan hal-hal tradisional yang indah, yang dapat membantu meningkatkan kualitas moralitas diri. Sebagai contoh, berbagai karya klasik, musik klasik, lukisan klasik, yang merupakan hasil karya orang-orang yang memiliki tingkat energi di atas 500. Selain itu, bermeditasi dan berkultivasi atau mengolah diri juga merupakan suatu cara yang sangat baik. Riset ilmiah modern telah membuktikan level metabolisme pada tubuh manusia akan menurun setelah bermeditasi, detak jantung akan menurun, tekanan darah pun ikut menurun. Sementara kekuatan gelombang otak yang melambangkan ketegangan akan meningkat drastis. Dengan kata lain, bermeditasi dapat membuat orang merasa tenang dan damai. Dan dalam kebudayaan tradisional Tiongkok juga sangat ditekankan meditasi dan pengaturan pernapasan. Menurut catatan kitab Chuangzi, Kaisar Huangti atau Yellow Emperor Red pernah berkonsultasi pada Kuang Chengqi, bertanya tentang prinsip berusia panjang. Kuang Chengqi menjelaskan pada Kaisar Huangti, bermeditasi menenangkan jiwa dapat merawat kesehatan dan berumur panjang, juga membuka kebijaksanaan dan kecerdasan. Sebenarnya budaya kultivasi ortodoks atau murni, timur maupun barat, memiliki tingkat energi yang paling tinggi. Kebijaksanaan yang diwariskan oleh para mahasadar mengandung pemikiran agar manusia menjalankan prinsip ilahi dan mengutamakan moralitas. Sang Mahasadar menggunakan bahasa yang dapat dipahami manusia, menjelaskan cara meningkatkan kemampuan spiritual, membuka sifat ilahi pada manusia, membantu umat manusia untuk menjadi lebih toleran, rasional, belas kasih, bahagia, hingga pada akhirnya mencapai kesadaran. Jika dikatakan ada jalan pintas untuk meningkatkan tingkatan energi manusia, maka mungkin jalan pintas itu adalah mendengarkan nasihat para mahasadar dan ikutilah jejak orang yang tercerahkan tersebut. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.